Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Nabila dari Prodi Manajemen NIM 211M100001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Terdiri dari Oke, kita langsung aja ke yang pertama, pengertian gender. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya, tergantung kepada waktu atau tren dan tempatnya. Gender beragam, bisa berubah-ubah dan bersifat dinamis. Contohnya, merokok dianggap pantas untuk laki-laki, tetapi tidak untuk perempuan. Dengan perubahan zaman, sudah dianggap biasa, bahkan sebagai salah satu ciri perempuan modern. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya di bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Yang ketiga, ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender apakah bisa terjadi? Ya, bisa. Disebabkan oleh akses partisipasi dan kontrol yang tidak seimbang bagi perempuan dalam mencapai sumber daya. Maksudnya di sini, pembagian peran tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki diperlakukan secara adil, sesuai kebutuhannya dan tidak merugikan salah satu jenis kelamin. Yang keempat, pengertian dan perbedaan gender dan seks. Pengertian seks. Seks adalah pembagian dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan, yang ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan dengan karakter dasar fisik dan fungsi manusia, mulai dari kromosom, kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi. Sedangkan gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran identitas seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Istilah ini juga erat hubungannya dengan orientasi seksual, misalnya homoseksual, heteroseksual, dan biseksual. Jadi perbedaan gender dan seks dari penjelasan yang barusan saya jelaskan bisa dilihat letak perbedaan gender dan seks, tetapi bisa juga kita lihat keterikatan antar keduanya. Keduanya memiliki hubungan dengan jenis kelamin, akan tetapi seks bersifat mutlak, sementara gender cenderung tidak. Yang kelima, faktor penyebab terjadinya permasalahan gender. Faktor penyebab terjadinya permasalahan gender ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang ketiga, perbedaan fisik dan lain-lain. Dan faktor internal terdiri dari satu, tingkat kepercayaan diri yang rendah, memiliki perasaan tidak pantas. Yang ketiga, memiliki perasaan malu yang berlebihan. Dan yang keempat, memiliki sifat mudah menyerah dan takut menghadapi tantangan. Untuk yang terakhir, bentuk ketidakadilan disabilitas, cacat atau tidak normal. Pengertian disabilitas. Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Cara menghindari diskriminasi disabilitas, cacat atau tidak normal. Yang pertama, menyadari bahwa yang membedakan manusia di sisi Tuhan adalah kualitas ketakwaan mereka. Yang kedua, melihat keragaman ciptaan bangsa dan suku adalah sesuatu yang wajar. Yang ketiga, membiasakan diri menghindari sifat-sifat saling merendahkan, saling mencela, saling memanggil dengan ejekan, saling mencari-cari kejelekan orang lain, saling mengunjing,
saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.